Baik, cek sound dulu sementara apakah suara saya. Cek sound dulu. Halo. Pak Gunawan, apakah suaranya kedengaran? Jelas Ustaz, jelas. Oke, baik. Baik, kita akan langsung mulai kajian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang tata bahasa Arab. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk kepada materi baru, yaitu materi tentang maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah itu di dalam bahasa Indonesia dia setara atau sepadannya itu masuk ke dalam kategori kata keterangan, yang mana kata keterangannya itu adalah kata keterangan penyerta. Jadi ini menerangkan suatu kejadian dengan disertai hal tertentu, objek tertentu, atau orang tertentu. Jadi ini menyertai. Ini masuk kategorinya jenis kata keterangan untuk maf'ul ma'ah ini. Sebagaimana jenis maf'ul yang lain, kita pahami bahwa yang namanya maf'ul itu tentu butuh fi'ilnya kan. Karena maf'ul itu kan yang dikenai pekerjaan. Sedangkan di sini pasti yang dikenai pekerjaan itu butuh pekerjaannya. Karena kan istilahnya juga al-maf'ulu, yang dikenai pekerjaan, ma'ahu, bersamanya atau besertanya. Jadi pasti patokan utama dari segala jenis maf'ul apapun, patokannya adalah harus ada fi'il, harus ada kata kerja. Karena bagaimana ada maf'ul tanpa fi'ilnya. Jadi tetap ya maf'ul itu dia tidak akan pernah ada tanpa ada fi'ilnya. Tapi misalkan pada suatu saat ada maf'ulnya saja, kemudian fi'ilnya ternyata tidak disebutkan, itu bukan berarti tidak ada fi'ilnya, tetapi itu fi'ilnya dihilangkan atau tidak disebutkan dengan tujuan-tujuan tertentu yang mana bisa dipahami oleh si penutur katanya gitu, atau orang yang mendengarkannya gitu, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kata kerjanya. Tetapi tetap patokan dari setiap maf'ul itu, dan maf'ul ma'ah ini juga adalah kata kerja ya, atau fi'il. Nah, baik, itu semacam pembukaan tentang maf'ul ma'ah, karena maf'ul ma'ah adalah bagian dari maf'ul yang lain juga. Salah satunya adalah maf'ul ma'ah atau kata keterangan penyerta. Nah, kita lihat dulu secara definisinya. Baik, kita baca terlebih dahulu. Siapa yang mau mencoba membaca, silahkan. Apakah Pak Gunawan atau siapa? Ini boleh ya, siapa saja boleh membaca. Jangan takut salah ya di dalam membaca. Baik, silahkan Pak Gunawan. Al-maf'ulu ma'ahu. Al-maf'ulu ma'ahu ismun waqa'a ba'da wawin bimakna ma'ah masbuqatin di jumlati apa dalak siapa nih? Liyadulla. Oh, liya dulu ala syai'in. Liyadulla. Liyadulla ala syai'in. Hasala al fi'lu bimasahibatihi ay ma'ahu bila qasdin
ila isroki bisa tuh Isyraq. fi ya, fi hukmi ma qablahu Baik. nahu Lanjut. sirtu wan nahar ae kuntu masahibalahu fi masyan wa apa nih wa maqaranan lahu set. Baik. Oke. Kita akan sedikit revisi, tapi sudah bagus ya. Kita akan sedikit revisi cara bacanya. Nah, kita analisis satu-satu dulu ya. Yang pertama al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah. Nah, apa itu maf'ul ma'ah? Ya, ini definisi ya. Al-maf'ulu ma'ahu. Kita perbesar dulu. Al-maf'ulu ma'ahu ismun. Dia adalah merupakan isim. Jadi dia bukan fi'il ya, tetapi pasti maf'ul ma'ah itu adalah isim. Karena isim kan akan mempunyai tanda-tandanya ya. Salah satunya adalah ada alif lam, ada tanwin ya, salah satunya. Nah, kemudian dia bisa dimasuki huruf jar kan untuk jenis-jenis isim itu. Nah, berbeda dengan fi'il. Yang penting bahwa maf'ul ma'ah itu pasti isim. Ismun adalah suatu isim. Waqa'a. Nah, di sini ada isim nakiroh. Ismun kan isim nakiroh ya. Ini nakiroh. Kedepannya ada jumlah. Setiap kata kerja yaitu disebut jumlah sebetulnya. Kata kerja itu sebetulnya secara struktur nahwu dia bukanlah kalimah secara struktur nahwu. Kata kerja ya, ini kan waqa'a. Waqa'a di sini adalah kata kerja. Waqa'a ini secara terjemahan banyak sekali maknanya. Salah satunya waqa'a itu bisa terletak, bisa terkenai ya. Tapi waqa'a di sini tentu lebih tepatnya adalah terletak ya. Ismun atau ditambahkan juga bisa, itu makna bebasnya ya. Suatu kata kerja yang ditambahkan ba'da wawin setelah wawu. Untuk kata terjemahan bebas boleh menggunakan terjemahan yang ditambahkan, ataupun mau menggunakan makna asli waqa'a terletak juga boleh. Isim yang terletak setelah wawu. Nah, jadi apabila ada isim nakiroh di depannya ada fi'il. Ada fi'il ya, fi'ilun. Fi'il ini secara struktur nahwu. Jadi ada dua fi'il itu terminologinya. Pertama, fi'il ditinjau dari segi ilmu shorof. Dari segi ilmu shorof atau ilmu tasrif, fi'il itu adalah kalimah atau jumlah? Adalah kalimah, satu kata. Kalimah ya, satu kata. Ditinjau dari segi struktur ilmu shorof. Tetapi kalau kita tinjau dari struktur ilmu sintaksis atau ilmu gramatika atau ilmu nahwu ya, ilmu nahwi, secara struktur bahwa fi'il itu bukanlah kalimah secara strukturnya. Tetapi yang namanya fi'il itu dia adalah jumlah. Jumlah. Bagaimana kita bisa mengatakan fi'il itu jumlah? Kita lihat bahwa fi'il itu sebetulnya bukan kalimah yang dia sendirian, tidak. Tetapi waqa'a itu sendiri kemana-mana dia membawa domirnya. Ada domir apa pada waqa'a di dalamnya? Ada domir huwa. Huwa di sana sebagai apanya? Sebagai fa'il. Sehingga struktur kalimah waqa'a saja ya. Waqa'a saja ini satu kata waqa'a. Waqa'a itu kan fi'il, kalau kita lihat-lihat hanya satu kata. Tetapi secara struktur nahwu
tidak disebut satu kata fi'il itu. Secara struktur nahwu, waqa'a itu dia terdiri dari fi'il dan fa'ilnya sekaligus. Itu domirnya yang tersembunyi atau kadang zohir. Kalau misalkan adanya ta ya, ada ta atau ada wawu ya, maka dia itu zohir. Sehingga kalau waqa'a seperti ini pun dia sudah mengandung domir yang ada di dalamnya, domir huwa. Atau misalkan ketika dia menggunakan wawu pengganti sebagai domir hu. Nah, sehingga waqa'a di sini tidak disebut sebagai kalimat, tidak disebut sebagai satu kata, tetapi dalam struktur nahwiyah bahwa fi'il itu, ingat ini struktur nahwu ya, dia adalah jumlah. Itu pasti setiap fi'il pada struktur nahwu dia itu jumlah. Nah, sehingga secara kaidah nahwiyah ketika ada isim nakiro di depannya ada jumlah, maka jumlah yang di depannya itu, jadi kaidahnya begini, apabila ada isim nakiro ke depannya ada jumlah, maka jumlah yang di depannya itu menjadi sifat atau naat, bahasa lainnya naat. Untuk sifat dan naat itu, maka terjemahannya biasanya menggunakan terjemahan yang biasanya. Sehingga di sini ismun waqa'a ba'da wawin, suatu isim yang, nah kan ada yang, karena dia menjadi sifat yang terletak setelah wawu. Nah, jadi di sini waqa'a ba'da wawinnya satu frase full ya. Waqa'a dan ba'da wawinnya satu frase itu semua ya memang sudah menjadi sifat ya. Waqa'a ba'da wawin yang terletak setelah wawu. Kan ba'da wawinnya dia pun kedudukannya sebagai dzaraf ya, kata keterangan. Dzarafnya kata keterangan. Kalau ba'da itu berarti di sini kata keterangannya tempat. Ismun waqa'a ba'da wawin, suatu isim yang terletak setelah waw. Waqa'a ba'da wawinnya sifat. Bimakna ma'a, nah, dengan makna bersama. Nah, di sini kita justru patokan utamanya itu ma'ah itu maknanya selalu ma'a, bersama. Nah, kemudian kedepannya kita lihat kata kerjanya sudah ada waqa'a ba'da wawin. Nah, di sini cara bacanya bagaimana? Nah, untuk cara baca yang di depannya ini dengan fathah. Masbuqotan. 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 Kenapa dia dibaca fathah? Pertama, lihat strukturnya. Masbuqotan ini isim maf'ulun, bentuknya isim maf'ulun. Masbuqun maf'ulun. Ini isim maf'ul. Struktur sorofnya ya, bentuk katanya maksudnya. Struktur sorof itu berarti bentuk kata. Bentuk katanya dia bentuknya isim maf'ulun, masbuqun. Nah, untuk jenis-jenis seperti isim maf'ul atau isim fa'il yang berada setelah kata kerja, di sini kan ada kata kerja waqa'a ya. Nah, yang mana maknanya itu memberikan kata keterangan keadaan, keterangan keadaan, maka cara bacanya adalah dengan fathah. Kenapa? Karena dia menjadi apa? Hal. Ini hal ya. Masbuqatan ini struktur nahwiyahnya fungsinya sebagai apa? Hal. Hal. Dia hal. Hal itu mansub, yang mana memberikan keterangan keadaan.
Sehingga penerjemahannya masbukotan, yang keadaannya didahului atau dalam keadaan didahului oleh apa? Bijumlatin, dengan suatu jumlah. Bijumlatin, yang didahului dulu dengan suatu jumlah. Nah, berarti jadi isim yang terletak setelah wawunya itu sebelumnya itu ada jumlah dulu gitu. Liyadulla. Nah, ingat di sini liyadulla asalnya dalla ya dulu. Dalla ya dulu. Kemudian ada lam ya, lamnya ini lam li ta'lil. Liyadulla asalnya dalla ya dulu, karena lamnya itu menasabkan. Ini ada beberapa perbedaan pendapat. Pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa lam itu memang menasabkan fi'il yang di depannya. Tetapi ada juga pendapat yang lebih masyhurnya bahwa bukan lam yang menasabkannya, tetapi ada an mudmarotan wujuban atau an mudmarotan jawazan. Li'an asalnya ya, li'an ya dulla. Jadi annya itu harfu nasbinnya ini sebetulnya. Ada huruf nasabnya. Huruf nasab yang dia dibuang. Asal maknanya itu li'an ya dulla. PowerPoint-nya ada yang nggak kelihatan katanya, sebentar kita cek. Nggak kelihatan. Oh baik. Hilang mananya. Hilang. Slide-nya. Iya, sebentar, kenapa ini bisa hilang? Baik. Lagi saya share lagi. Jaringan ya. Mohon maaf, jaringan barusan seperti ini. Tapi kalau di rekaman ini jelas ada. Baik, sebentar. Ada di jaringan. Santannya jelas Pak Ustadz, menggambarnya teh aya. Oke, mudah-mudahan ini Aya. Oke, ada. Ya, baik. Nah, ini liyadulla itu asalnya li'an yadulla. Jadi yang menasabkan ini sebetulnya ikhtilaful lughah ya. Ini perbedaan faham kebahasaan, dan itu wajar ya dalam akademik gitu. Ada ulama yang pro, ada ulama yang kontra. Kita tidak masuk kepada perdebatannya, tetapi kita melihat kepada berbagai aspek ilmunya, bahwa memang ada ulama yang menyebutkan bahwa lam itu memang bisa menasabkan fi'il di depannya. Ada juga beberapa ulama yang lebih masyhur bahwa tidak, yang menasabkan adalah an-nya itu. An-nya itu memang dia harfu nasbin asli. Harfu nasbin. Jadi huruf nasab itu tetap an-nya itu. Lam itu tidak pernah menjadi huruf nasab, katanya gitu untuk berbagai ulama-ulama yang masyhur ya. Karena kenapa? Li-nya itu, lamnya tetap huruf jar dia itu. Huruf jar untuk ulama-ulama yang masyhur, bahwa lamnya itu huruf jar. Sedangkan an-nya ini kan dia sebagai an masdariyah ya. An masdariyah bagi fi'il mudhari, sehingga yang menasabkannya itu adalah an yadulla. Lam itu tidak pernah bisa menasabkan itu menurut beberapa ulama yang masyhur. Nah, jadi ini berbagai pendapat dan kita harus tolerir ya mengenai pendapat yang berbeda-beda ini, jadi sebagai pengayaan bagi kita ya, pengetahuan. Jadi li itu ada yang berpendapat bahwa dia huruf jar tidak boleh menasabkan, dan yang menasabkannya adalah an. Ada juga yang memang beberapa ulama menyebutkan li bisa menjadi lamut ta'lil yang menasabkan. Nah, jadi cara bacanya bukan liyadullu, liyadulla. Nah, liyadulla ala syai'in, untuk menunjukkan ala syai'in, kepada sesuatu. Nah, ingat tadi kaidahnya, apabila ada isim nakiroh di depannya ada jumlah jadi apa? Nah, jadi hasolal fi'lu ini dia menjadi naat, itu jumlahnya dia naat, dia sifat. Liyadulla ala sayyin hasolal fi'lu,
yang menunjukkan kepada sesuatu yang terjadinya pekerjaan tersebut. Hasolal fi'lu. Nah, ini hasola di sini terjadi, atau lebih enaknya sih berlangsung ya, berlangsung. Bisa diterjemahkan juga berlangsung. Sayin hasolal fi'lu, berlangsungnya, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang berlangsungnya suatu pekerjaan. Jadi ini maksudnya secara sederhana mudahnya bahwa maf'ul ma'ah itu suatu isim yang terletak setelah wawu ma'iyah gitu ya, wawu ma'iyah. Tetapi wawu ma'iyah ini sebelumnya harus ada jumlah kata kerja dulu gitu. Yang mana jumlah kata kerja ini adalah menunjukkan kepada pekerjaan itu sedang berlangsung dan sedang bersama maf'ul ma'ah tadi gitu kan. Ini maf'ul ma'ah atau kata keterangan kebersamaan, kata keterangan kebesertaan. Keberlangsungan, kebesertaan, sebetulnya banyak istilah ya. Dan juga ada istilah lain secara analisis linguistik. Kalau secara analisis linguistik, bahwa maf'ul ma'ah ini masuk kepada sebutnya objek komitatif. Ada istilahnya. Objek komitatif. Objek komitatif ini berbeda di dalam gramatika bahasa Indonesia. Di dalam gramatika bahasa Indonesia, di dalam bahasa tradisional, maksud saya di dalam ilmu tradisional akademis tidak dikenali objek komitatif ini. Karena ini istilah modern sekarang dalam ilmu linguistik. Jadi ini hanya ada pada ilmu analisis linguistik, bahwa ini masuk kepada objek komitatif, suatu objek yang menyertai pekerjaan, itu maksudnya. Di maf'ul ma'ah itu suatu objek yang menyertai suatu pekerjaan. Tetapi kalau di dalam tradisionalnya ilmu bahasa Indonesia yang umum di akademis ya, salah satunya di dalam buku-bukunya Goris Keraf yang biasa kita gunakan di kampus-kampus ya. Standarnya kan biasanya Goris Keraf ya untuk tata bahasa baku bahasa Indonesia itu. Tidak akan kita temukan istilah objek komitatif ini. Tetapi maf'ul ma'ah ini mana yang lebih sepadan? Tentu yang lebih sepadan dia masuk kepada kata keterangan penyertaan. Tuh ya, kata keterangan penyertaan. Jadi menyertai sesuatu itu secara gramatika bahasa Indonesia. Tetapi kalau secara analisis linguistik modern, istilahnya itu ini adalah objek komitatif, yang mana nanti penerjemahannya akan variasi ya, bisa 7 atau sampai 9 cara penerjemahan ya untuk objek komitatif ini. Bisa seperti maknanya dengan, bersama ya, kemudian bertepatan ya, kemudian searah, apalagi ya, maknanya sangat banyak sekali, atau seiring. Nah, itu kan menyertai, sesuatu yang menyertai pekerjaan, itu kan. Di makna penerjemahannya sangat variasi di dalam bahasa Indonesia juga ya untuk jenis maf'ul ma'ah ini. Nanti kita lihat beberapa contoh-contohnya. Nah, kemudian di sini tujuannya adalah memaknai apa? Bimusohabatihi. Jadi liyadula ala sayin hasolal fi'lu bimusohabatihi, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terjadinya atau yang berlangsungnya suatu pekerjaan itu bimusohabatihi, dengan penyertaannya itu. Jadi tetap maknanya beserta ya, kebesertaan. Jadi ini kata keterangan penyerta, karena di sini memang ada bimusohabati, penyertaannya atau keberbarengannya ya,
kebersamaannya. Ya, maknanya sebetulnya banyak. Ai ma'ahu atau makna lainnya ya, ma'ahu bersamanya. Itu kan makna lainnya ma'ahu. Musahabah itu sama dengan ma'ahu bersamanya. Nah, di sini justru sedikit berbedanya dengan wawu atof dan wawu ma'iyah apa? Ini justru di sini perbedaannya pada keterangan di bawah ini. Kita kasih garis bawah dulu. Ini untuk pembeda ya. Ini pembeda wawu atof dan wawu ma'iyah. Justru secara mananya di sini. Bila qasdin ila isyrakihi fi hukmi ma qablahu. Bila qasdin tanpa maksud ila isyrakihi untuk join ya, menggabungkannya, tanpa maksud untuk menggabungkannya fi hukmi ma qablahu pada hukum yang sebelumnya. Nah, jadi hukum yang sebelumnya dengan hukum yang menyertainya itu tidak sama gitu. Bedanya wawu ma'iyah dengan wawu atof. Kalau wawu atof itu hukum yang sebelum dan hukum yang sesudahnya itu sama hukumnya gitu. Maksudnya hukum apa? Hukum pekerjaannya. Baik, kita lihat kepada contoh. Maksudnya tidak sama hukumnya bagaimana? Kita lihat pada contoh. Nahu contoh. Di sini contoh wawu ma'iyah. Sirtu, saya telah berjalan. Wan nahro, apa kira-kira terjemahnya? Wan nahro. Bukan, itu an-nahro itu sungai. Oh, sungai ya. Di sepanjang sungai. Nah, sepanjang. Oh, Atau iya, ini sepanjang ya. Wawunya sepanjang. Sepanjang. Sirtu wan nahro, saya berjalan sepanjang sungai. Nah, lihat di sini. Ketika saya berjalan, apakah sungai itu juga berjalan? Kan tidak. Kan hukumnya berbeda. Makanya di sini bila qasdin ila isyrakihi fi hukmin, tanpa maksud menggabungkan hukum yang sebelumnya. Kan hukum yang sebelumnya itu di sini saya berjalan. Lalu apakah yang setelahnya, setelah wawu maksudnya, ini sebelum wawu ya, yang setelah wawu itu an-nahro, dia juga berjalan? Kan tidak. Nah, itu bila qasdin ila isyrakihi. Jadi wawu ma'iyah itu tidak bermaksud menggabungkan hukumnya, tidak bermaksud sama hukumnya. Berbeda dengan wawu atof seperti begini. Misalkan Muhammadun wa aliyun, Muhammad dan Ali korok, atau begini, fi'ilnya diawalkan dulu ya, sedikit udah. Qoro'a Muhammadun wa aliyun al-Qur'ana. Dan Ali membaca Quran. Nah, di sini ada dua pelaku. Pertama Muhammad, yang kedua Ali. Apakah Muhammad dan Ali ini hukumnya sama-sama membaca Quran? Sama. Sama. Kalau hukumnya sama-sama, ketetapannya sama-sama, pekerjaannya, wawu di sini bukanlah wawu ma'iyah, bukan. Dia itu masuknya wawu yaitu wawu atof. Itu wawu atof itu bedanya dengan wawu ma'iyah. Beda sekali. Kalau wawu atof itu menggabungkan hukum, kedua-duanya berarti bekerjanya itu juga. Misalkan saya dan Budi makan nasi, berarti saya makan nasi, Budi makan nasi. Berbeda dengan yang ini, sirtu wan nahro, saya berjalan
dan sungai kalau diterjemahkan secara harfiah. Atau jangan dan, kan tidak bermakna dan ya, bersama. Saya berjalan bersama sungai. Mungkin secara kalimat bahasa Indonesia pun itu bisa dipahami ya, bahwa saya berjalan bersama sungai itu saya yang berjalan, sungai tidak berjalan. Jadi ini maknanya bersama, itu wawunya wawu mainnya. Jadi bisa dipahami ya. Bila qasdin ila isyrafihi fi hukmin, itu maksud tanpa bermaksud menggabungkan hukum. Nah, itu secara makna takdiruhunya atau tafsirnya begini. Kuntu musohiban lahu fi masyi wa muqorinan lahu. Ini maksudnya gitu. Ini tafsirnya maksudnya gitu ya. Bahwa dari kalimat sirtuan nahro itu untuk musohiban lahu, saya beserta dengan sungai fi masyi, di dalam perjalanan saya, wa muqorinan lahu, dalam keadaan dan juga menyertai sungai tersebut atau beriringan dengan sungai tersebut. Jadi ini tafsirnya, maksudnya begitu. Jadi tidak bermaksud bahwa sungainya juga berjalan, saya berjalan. Jadi sekedar musohiban, menyertai, beserta, ditemani maksudnya. Wa muqorinan, dan ditemani. Ya, musohiban muqorinan maknanya itu juga ya, disertai dan ditemani. Tidak bermaksud hukum pekerjaannya sama. Itu pokoknya titik tumpunya wau ma'iyah tidak bermaksud pekerjaannya disamakan secara statusnya. Tuh, mudah sekali untuk memahami maf'ul ma'ah. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis hukum-hukum yang setelah wau ya. Karena kan wau tadi kita ketahui ada wau apa? Wau atop, ada wau ma'iyah. Nah, di sini apa namanya, semacam kita permudah. Ahkamu ma ba'dal wawi, hukum-hukum yang setelah wawu, ini secara umum berarti bukan hanya wawu ma'iyah. Lil ismil waqi'i ba'dal wawi ahkamu, untuk semua isim al-waqi'i yang terletak setelah wawu, ahkamun, dia mempunyai beberapa hukum atau kedudukan ya. Kita lihat apa saja kedudukannya. Pertama apa? Apakah tampil lagi atau enggak ini presentasinya? Tampil enggak? Halo? Cek suara. Halo? Cek suaranya apakah jelas? Seperti enggak ada suaranya. Cek sound dulu. Halo? Para peserta apakah masih mendengarkan? Halo? Cek sound. Cek sound. Halo? Bentar. Apa kedengaran suaranya? Cek sound. Apakah suaranya kedengaran? Halo, cek sound. Suaranya kedengaran kah? Oh iya, slide-nya ini koneksi jaringan Anda terputus. Oh, sebentar. Yang ini saya coba off dulu, kita masuk lagi. Koneksi Wi-Fi-nya sepertinya bermasalah. Tunggu sebentar. Saya masuk keluar dulu dan masuk lagi sebentar.
Baik, mudah-mudahan yang ini bisa masuk lagi. Jadi jaringan wifi-nya sepertinya terkendala, mohon maaf. Oh iya, aduh betul ini kondisi wifi-nya tidak koneksi. Sebentar kita coba. Baik, tunggu sebentar, ini di hotspot seluler. Oh baik, alhamdulillah udah masuk. Sekarang bisa masuk. Terletak setelah wawu itu ada beberapa hukum. Nah, jadi lil ismil waqi'i ba'dal wawi ahkamun, untuk setiap isim yang terletak setelah wawu itu ada beberapa hukum. Pertama, wujubun nasbi alal ma'iyat. Dia bisa wajib nasab atas wawu ma'iyahnya. Jadi sabnya yang maknanya ma'a tadi ya, wawunya itu bermakna bersama, wawunya itu wawu ma'iyah. Dan yang kedua, bisa juga wujubul atfi, yaitu wajib atofnya gitu. Berarti kalau wajib atof itu kerjaan antara yang sebelum wawu dan yang setelah wawu tadi itu tidak sama dan sangat eksplisit tidak samanya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada jawaz. Ini justru yang perlu kita perhatikan, itu yang jawaz. Kalau yang wujubun nasbi alal ma'iyah dan wujubul atfi mungkin itu sangat mudah ya, tetapi ini sedikit agak perlu diperhatikan ini untuk nomor 3 ini, jawazun nasbi wal atfi. Ada yang boleh nasab sebagai atop, ada juga dia boleh nasab sebagai ma'iyah. Ini yang sedikit unik untuk nomor 3. Nah, di sini keterangannya di bawah ini. Nah, ini keterangannya yang wajib pertama ini. Ini tidak ada poin-poinnya, lupa ya. Nah, ini pertama yang ini. Kemudian yang kedua yang ini. Yang yajuz di sini nih. Oke, kita lihat dulu. Fayajibu nasbu ma ba'dal wawi. Maka yang wajib nasab yang setelah wawu itu idza lam yumkin atfuhu alama qablahu. Jika tidak memungkinkan diatop pada yang sebelumnya. Nah, jadi ini analisisnya secara makna ya, ini tetap harus dianalisis secara makna, dilihat maknanya dulu gitu, sehingga baru kita bisa menentukan oh ini atop, oh ini ma'iyah. Jadi ini tetap tidak bisa dilihat dari struktur langsung, nggak bisa, ini harus dilihat dari maknanya dulu. Contohnya seperti ini, contohnya di bawah, silahkan dibaca contohnya apa ini. Ada kan terbaca ya? Ada. Barusan suaranya nggak keluar ya? Halo? Tidak, jelas. Oh, masalah, padahal saya udah menjelaskan. Baik-baik. Berarti kita ulang lagi.
Baik, sedikit. Iya. Hukum-hukum apa yang setelah wawu? Jadi untuk hukum yang setelah wawu itu ada 3 ya. Pertama, wujubun nasbi alal ma'iyah, yang wajib nasab sebagai ma'iyah yang bermakna bersama. Yang kedua, wujubul atfi, yang wajib dia atof. Yang ketiga, jawazun nasbi wal atfi, boleh nasab dan boleh atof. Nah, ini yang boleh justru yang perlu kita perhatikan dibandingkan yang wajib nasab sebagai ma'iyah, yang wajib atof itu tidak terlalu sulit. Nah, di sini penjelasannya yang nomor 1 adalah dia wajib nasab. Fayajibu nasbu ma ba'dal wawi iza lam yumkin atfuhu ala ma qablahu. Maka wajib nasab yang setelah wawu itu jika tidak memungkinkan atof kepada yang sebelumnya. Silahkan dibaca contohnya, ini apa? Ya, khalidun Ya. wa ghuruba syamsi. Iya, apa kira-kira terjemahnya? Khalid berjalan. Wawunya kira-kira bersama. terjemahnya apa itu yang enaknya? Datang ya. Kalau biasanya kalau dengan matahari terbenam apa terjemahannya? Apakah berbarengan, apakah bertepatan, apakah bersama, apakah bertepatan juga boleh ya. Dengan matahari Khalid datang bertepatan dengan tenggelamnya matahari. Khalid datang berbarengan juga boleh ya, berbarengan, bertepatan, bersamaan juga sebetulnya masih bisa dipahami ya, dengan tenggelamnya matahari. Nah, di sini pertama ja'a itu kan datang. Siapa yang datang? Khalid. Khalid. Kemudian apakah guru Basamsi datang? tidak. Kan tidak. Berarti wawunya di sini wawu apa kalau sudah bisa dipahami secara eksplisit begini? Wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Jadi wawu ma'iyah itu kelihatan dia tidak sama pekerjaan antara yang setelah wawu yaitu guru Basamsi dengan yang sebelum wawu yaitu Khalid, tidak sama pekerjaannya. Kemudian yang fal'atfuhuna la yumkin. Oh, ini untuk contoh pada Al-Qur'an. Wa qauluhu ta'ala walladzina tabawwa'ud dara wal imana, dan orang-orang yang meninggalkan rumah mereka wal imana, berbarengan bersama dengan keimanan mereka. Wawu di sini sebetulnya wawu makna. Di sini dijelaskan fal atfu huna la yumkinu, untuk diatofkan pada makna ini tidak memungkinkan. Wa yakunu fasadan fil makna, malahan akan merusak pada maknanya. Ya kan, bisa kita pahami kalau wawu ma'iyah itu akan merusak makna jika menggunakan kata atof gitu. Tidak boleh menggunakan atof, tapi tetap kalau ma'iyah itu bisa dipahami lebih mudah. Nah, kemudian wajibul atfu, dan yang wajib atof tadi ya wajib ma'iyah, yang ini wajib atof. Wajibul atfu dan wajib atof idza kadal fi'lu la yasluhu illa min muta'addidin. Yang wajib atof itu apabila fi'il itu tidak layak kecuali dari beberapa hal. Nah, pertama contoh istaroka Muhammadun wa Aliyun fit tijarati. Istaroka itu bergabung atau bersekutu. Bersekutu, bergabung, join Muhammad dan Ali pada perdagangan. Nah, Muhammad dan Ali itu pekerjaannya sama nggak? Sama. Ini kedua-duanya hukumnya sama. Berarti wawu di sini wawu apa? Wawu atof. Kemudian contoh yang kedua, tahosoma. Tahosoma itu berseteru, bersih tegang. Kemudian apa lagi? Parasea itu apa bahasa Indonesianya? Bertengkar.
tahosomar rojulu wa ahuhu, bertengkar seorang lelaki dengan dan saudaranya. Nah, lihat di sini. Ar-rajulu dan ahuhu sama-sama enggak pekerjaannya tahosom? Sama. Enggak. Sama kan, ini hukumnya sama. Mereka mengerjakan dua pekerjaan yang sama. Kedua-duanya saling bertengkar. Ya, maknanya kan tadi saling ya. Nah, jadi wawunya berarti di sini wawu apa? Wawu atau. Wawu atof. Kalau maknanya saling atau sama-sama bekerja. Nah, ini yang ketiga catatan yang agak unik itu yajuz, yang boleh. Wa yajuzun nasbu wal atfu. Kalau ini boleh dia atop, boleh juga ma'iyah, maksudnya boleh nasab sebagai atop, boleh juga ma'iyah. Fi ghairi hadainil maudu'ain, pada selain yang dua tadi gitu. Pada yang ghairi selain ada ini yang dua ini, al maudu'aini objek dua itu, maksudnya pada selain dua objek yang tadi gitu. Contoh-contoh tadi nih yang wajib nasab dan wajib atop wajibnya. Nah, ini ada yang boleh. Nah, kalau yang boleh itu ketika diterjemahkan dia itu akan membingungkan kita. Apakah kira-kira ini bisa dijadikan atop atau ma'iyah? Maka dia yajuz, maka dia boleh. Gitu ya. Ini lihat contohnya nih. Ini yang boleh itu. Yang boleh ma'iyah, boleh juga atop. Boleh atop. Kalau atop itu ingat tidak nasab. Atop itu tidak selalu nasab. Tetapi kalau atop itu ya mengikuti yang sebelumnya. Lihat kan hadoro ahmadu. Ahmadu itu harokatnya apa? Domah kan sebagai fa'il. Fa'il ini dia marfu, tandanya domah. Hadoro ahmadu waliyun, telah hadir Ahmad dan Ali. Kalau mau diatopkan syaratnya kedua-duanya harus sama harokatnya gitu. Kalau mau diatopkan, terjemahnya bagaimana ya? Hadoro Ahmadu Aliyun. hadir. Betul, telah hadir Ahmad dan Ali. Ini secara maknanya juga memang dia bekerja pada kata-kata yang sama ini. Nah, tetapi ini pun diperbolehkan wawunya menggunakan wawu ma'iyah yang maf'ul ma'ah atau mansub. Boleh. Hadoro Ahmadu wa Aliyan. Nah, lihat ini beda. Kalau yang pertama Ahmadu wa Aliyun dia diatop. Kalau atop itu ikut-ikutan loh. Ikut-ikutan domah. Kalau wawu ma'iyah itu tidak mau ikut-ikutan, dia punya prinsip sendiri mansub. Karena sebagai maf'ul sehingga cara pembacanya hadoro Ahmadu wa Aliyan. Nah, ini betulnya secara maknanya sih sama-sama saja, yaitu telah hadir Ahmad bersama Ali. Nah, ini yang yajuzu, ini yang boleh. Ini boleh. Boleh menggunakan dua pola. Kenapa? Karena secara makna bisa diatop, bisa juga di ma'iyah yang dimansub. Tetapi di sini secara rekomendasi, ini ada rekomendasi ini menurut ahlinya, berdasarkan ulamanya ada rekomendasi. Silakan dibaca rekomendasinya. Apa itu bacanya? Wal atfu ahsanu ulama amkana. Sedangkan ketika diatopnya itu lebih baik setiap kali memungkinkan. Ya sudah, katanya daripada di ma'iyah lebih baik diatop saja untuk kalimah-kalimah yang yajuz seperti ini.
tetapi tidak dipersalahkan. Terus kita mau mengucapkan yang dimansub. Nah, itu di dalam ilmu bahasa itu pertentangan akan ada, tetapi itu sangat mudah ditolerir ya kalau untuk perbedaan pendapat, karena itu maksudnya ranah pengayaan ilmu. Itu menurut anu boleh, menurut ini tidak boleh. Tetap nah seperti ini ya. Menurut yang satu dia boleh diatop, kemudian nanti wal atu ahsanu ulama amr. Di dalam bahasa itu sebetulnya ada beberapa ya. Pertama, dia tidak digunakan. Nah, kalau tidak digunakan berarti tidak diakui oleh semua ulama bahasa. Jarang digunakan, berarti itu akan berbeda pendapat. Jarang digunakan. Ada juga yang sering digunakan. Nah, gitu. Itu sebetulnya di dalam ilmu bahasa ya, sebetulnya di dalam analisis linguistik. Jadi, dalam analisis linguistik kita tidak mudah menyalahkan terlebih dahulu ya kebahasaan di dalam analisis bahasa, tetapi melihat dulu ini ngambil kepada kaidah yang umum, kaidah yang jarang dipakai tapi boleh digunakan, kecuali dia menggunakan kaidah yang tidak ada sama sekali, baru itu yang salah. Itu di dalam ilmu bahasa. Ya. Baik, syukron li ihtimamikum bihadil kurso. Terima kasih atas perhatiannya pada ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang wawu ma'iyah dan wawu atof. Kesimpulannya bahwa wawu ma'iyah itu adalah suatu pekerjaan yang tidak sama hukumnya antara yang sebelum wawu dan yang setelah wawu. Tidak sama pekerjaannya. Tapi kalau wawu atof itu yang pekerjaannya sama yang sebelum wawu ataupun yang setelah wawu. Ada juga yang yajuz, yang boleh. Kalau yang boleh itu ketika dimaknai bersama pun masih memungkinkan, tetapi lebih baik tetap saja di atof kalau memungkinkan. Baik, kita akan cukupkan dulu materi hari ini dan kita akan menyambung pada kesempatan selanjutnya di minggu depan pada waktu yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz.